bisa bawa. Cek. Bismillah. Tes. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, hari ini kita berkumpul bersama untuk mendiskusikan soal pemahaman keagamaan yang mulai rancu pada hari-hari ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa bumi kita ini atau daerah kita ini, Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dulu telah ratusan tahun umat Islam mengamalkan apa yang disebut dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pada hari-hari belakangan ini, pada dekade belakangan ini, muncul beberapa pemahaman yang bercanggah, yang bertentangan dan berseberangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu. Maka oleh karena itu pada hari ini kita diskusi sedikit bersama Kiai Haji Tengku Zulkarnain dari Majelis Ulama Pusat, bersama Ustadz Ansori dari PP Syahamah Syabab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersama Ustadz Muhyiddin dan berbagai ustadz serta tolabah dan santri-santri. Sekarang masuk saja kita kepada pembahasan yang sangat urgen, bahwa di antara masalah yang sangat urgen itu adalah masalah i'tiqad. Pemahaman kesalahan orang dalam sholat bisa ditolerir, bisa dimaafkan, dan hanya kesalahan itu bersifat fasik dan sebagainya. Tapi kalau masalah i'tiqad, masalah keyakinan ini, para ulama mengatakan tidak ada yang ditolerir, bisa mengakibatkan kekafiran. Maka kita harus mengetahui bahwa hari-hari belakangan ini ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi hakikatnya adalah Wahabiyah yang lebih mirip kepada Musyabbihah. Nah, inilah yang perlu kita diskusikan, apakah benar pemahaman mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepenuhnya atau semurninya, atau pemahaman mereka adalah Mujassimah dan Musyabbihah. Nah, saya angkat permasalahan satu adalah masalah tauhid. Masalah tauhid, yang terpenting dari tauhid itu adalah tanzihullah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala amma la yaliq, daripada sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hakim Abdad. Ini Hakim Abdad atau apa Ustaz ini? Abdul Hakim Abdad. Abdad ya, Abdul Hakim bin Amir Abdad ini. Dalam bukunya Al-Masail jilid 1. Ini kopiannya, tapi boleh dicek kebenarannya. Di sini ada pertanyaan, masalahnya Aina Allah, seputar di mana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bahwa pertanyaan Aina Allah itu cuma ada satu hadis di dalam Sahih Muslim. Hadis jariyah itu. Faqala laha aina Allah? Qalat fis sama'. Qala wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Yang artinya beliau bertanya kepada budak perempuan itu, di manakah Allah? Jawab budak perempuan itu, di atas langit. Beliau bertanya lagi, siapakah aku? Jawab budak itu, engkau adalah Rasul Allah. Beliau bersabda, a'tiqha, merdekakanlah dia, karena sesungguhnya dia seorang mukminah atau perempuan beriman. Jadi dalam buku ini setelah diteliti, kesimpulan dari buku ini adalah ada 10 kesimpulan Ustaz. Salah satunya ialah sesungguhnya bertanya dengan pertanyaan di mana Allah disyariatkan dan penanyanya telah mengikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajib menjawab
Kalau orang bertanya, sesungguhnya di mana Allah? Sesungguhnya Allah di atas langit atau di atas arsy. Ketiga, wajib mengiktikadkan dan dengan sesungguhnya Allah di atas langit, yakni di atas arsy. Keempat, barang siapa yang mengingkari wujud Allah di atas langit, maka sesungguhnya ia telah kafir. Kelima, barang siapa yang tidak membolehkan bertanya di mana Allah, maka sesungguhnya ia telah menjadikan dirinya lebih pandai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, barang siapa yang tidak menjawab sesungguhnya Allah di atas langit, maka dia bukanlah seorang mukmin atau mukminah alias kafir. Ketujuh, barang siapa yang mempunyai i'tiqad barang siapa yang mempunyai i'tiqad bahwa bertanya di mana Allah akan menyerupakan Allah kepada makhluknya, maka sesungguhnya Bodoh. orang itu sudah sangat bodoh. Kedelapan, barang siapa yang punya i'tiqad bahwa Allah berada di mana-mana, maka sungguhnya dia telah kafir. 9, barang siapa yang tidak mengetahui di mana Tuhannya, maka bukanlah si penyembah Allah, tetapi menyembah ke sesuatu yang tidak ada itu. Ke-10, ketahuilah bahwa beriman sesungguhnya adalah Allah berada di atas langit atau arasnya, di atas sekalian makhluknya, telah bersetuju dengan dalil naqli dan dalil akli dan fitrah manusia. Inilah yang kita perbincangkan dalam diskusi ini. Saya bertanya kepada narasumber yang pertama, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Bagaimana penilaian dan menjawab pertanyaan ini, Ustaz? Kalau Abdul Hakim Abdad mengatakan bahwa bertanya aina Allah, di mana Allah itu adalah merupakan syariat Islam, disyariatkan dalam agama sebagaimana kata si Abdul Hakim ini, maka tentulah semua kitab tauhid yang ada di dunia ini memuat itu. Kitab tauhid yang ditulis oleh imam-imam besar pasti memuat itu. Setiap pembahasan tauhid, dari mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, di bawahnya lagi semua sampai Abul Hasan Al-Asy'ari dan imam-imam yang lain pasti akan menempatkan sebagai pembahasan pertama dalam kitab tauhidnya adalah aina Allah, di mana Allah. Karena ini syariat. Tentu kalau ini disyariatkan dalam Islam, syariat Islam, tentu tidak ada satupun ulama yang tidak menyertakan itu. Kalau tidak disertakan dalam bukunya, dia membuang syariat. Tapi kenyataannya tidak ada satupun buku yang membahas tentang tauhid yang meletakkannya sebagai melaksanakan syariat Nabi aina Allah, kecuali buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang Salafi saja. Hanya orang-orang Wahabi dan Salafi saja yang menerbitkan aina Allah itu. Seperti Syekh Jamil Jino itu menuliskan gitu, aina Allah, ada hadis itu. Syekh Utsaimin, ini semua orang Wahabi. Abdullah bin Baz ini orang Wahabi. Termasuklah ini cicit-cicitnya ini Abdul Hakim Abdad ini. Ini cicit-cicitnya ini. Anak tikus baru tumbuh ya. Cicit pemikiran. Ya, ini baru tumbuh. Tidak ada di kitab-kitab besar manapun, boleh carikan. Tidak ada. Memang itu hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam buku itu dia bilang, ada riwayat Imam Muslim, Imam Maliki juga membahasnya dalam kitab Abu Dawud dan sebagainya. Tapi kita cek itu di kitab, tidak ada disyarahkan oleh ulama-ulama pensarah kitab-kitab hadis yang mengatakan ainullah itu, ainullah di mana Allah, menunjukkan bahwa Allah itu ada di satu tempat. Tidak yakin, tidak percaya Allah itu di satu tempat, maka telah kafir. Berarti menyembah sesuatu yang tidak ada. Yeah. Ini juga pendapatnya Muhammad Nasib Rifai yang mengikhtisarkan kitab Ibnu Katsir. Beliau juga mengatakan di situ, mengatakan Tuhan tidak bertempat sama dengan mengatakan Tuhan tidak ada. Sebab sesuatu yang tidak bertempat berarti tidak ada. Dia lupa bahwa ketika tempat ini belum ada, Allah udah ada. Huwal awwal, Allah yang awal, wal akhir, wal zahiru wal batin. Ketika belum ada apapun belum ada. Arsy belum ada, kursi belum ada, dunia, langit semua belum ada. Wal awwalu, Allah udah ada. Baru kemudian Allah ciptakan.
Allah ciptakan aras, Allah ciptakan air, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan bumi, segala macam makhluk Allah ini. Allah tetap ada juga. Mustahil ketika tidak ada apa-apa Allah sudah ada. Tanpa tempat, sebab tempat belum ada. Tiba-tiba Allah jadikan aras, terus Allah nangkring di aras. Berubah dong sifat Allah. Dari tidak bertempat menjadi bertempat di aras atau di langit. Kalau berubah sifat Allah bukan Allah. Sebab Allah sifatnya nggak pernah berubah. Dari awal sampai hatta yaumal akhir, tidak pernah sifat Allah SWT berubah. Ini tauhid, bukan tauhid ahli sunnah. Dengan tegas saya katakan ini adalah tauhid wahabi, tauhid salafi. Sekarang ngaku salafi, akhir-akhir ini sudah ngaku ahlu sunnah. Sebab sudah busuk, nama wahabi sudah busuk. Semua ulama sedunia sudah menyerang. Salafi juga sudah busuk, seluruh ulama sudah menyerang. Sekarang tukar bulu, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ahlu sunnah wal jamaahnya paham wahabi. Tuhan duduk di langit, duduk di aras, duduk di langit. Sepertiga malam turun. Idza baqiya thuluthul lail nazalallahu azza wa jalla ila sama'id dunya. Sepertiga malam turun ke bumi. Nanti kalau udah fajar katanya Tuhan balik lagi ke langit. Ini akidah aneh ini. Sedangkan dunia ini bulat. Dunia ini bulat. Di Jakarta sepertiga malam, jam 2 malam Tuhan turun menerima doa. Oh, itu bizatihi. Turunnya itu bizatihi. Tidak percaya Tuhan turun bizatihi, kafir. Sama, cepat sekali memang mereka mengkafirkan. Jadi Tuhan turun bizatihi, laisa bi'ilmihi, laisa bibasarihi, enggak ada. Bukan karena ilmunya, bukan dengan ilmunya, dengan penglihatan tidak. Dengan penglihatannya tidak. Bukan rahmatnya tidak. Kita akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang turun rahmat Allah. Dia bilang enggak, Tuhan betul-betul turun bizatihi. Berarti ditinggalkan Allah lah arasnya. Sampai subuh, sampai fajar. Dia lupa bahwa ketika Jakarta fajar, Padang belum. Masih malam, sepertiga malam. Jadi Tuhan mau balik nggak bisa. Padang masih menjerit-jerit orang doa. Tuhan mau jawab dulu di langit dunia yang paling rendah. Padang subuh, Aceh belum. Malaikat nanya, loh Tuhan pulang ke aras. Sabar dong, ini Aceh kan belum subuh. Nah ketika Aceh subuh, Tuhan mau balik, tapi Bangladesh belum subuh. Terpaksa Tuhan nunggu lagi di langit. Ketika Bangladesh sudah subuh, Tuhan mau balik, India belum subuh. Masih nunggu India. Pakistan belum subuh. Pakistan subuh, Arab belum. Arab Saudi sudah subuh, Maroko belum. Maroko sudah subuh, Eropa belum. Eropa sudah subuh, Amerika belum. Akhirnya Tuhan nyangkut di langit dunia, nggak balik-balik lagi ke aras. Ini akidah gila. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidah musyabbihah. Diserupakannya dengan Allah, Allah dengan makhluk. Disemisalkannya. Makhluk itu kalau tidak ada tempatnya bukan makhluk. Tidak ada orang makhluknya itu. Kalau tidak ada tempatnya, tidak ada bendanya. Itu sifat makhluk. Ya. Karena makhluk itu benda dalam ta'rifnya menempati masa dan ruang. Kalau tidak ada masa, tidak ada ruang, bukan benda. Ya. Nah Allah SWT, dia mesti di langit. Kalau tidak di langit, berarti Allah tidak ada. Berarti Allah itu menempati masa dan ruang. Kalau begitu orang salafi ini menganggap Tuhan adalah makhluk. Kita dengan senang hati, dengan yakin mengatakan Tuhan ada, Allah mawujud bila makan, tapi tidak perlu tempat. Tidak ada tempat, Allah sudah ada. Andai kata tempat hancur semua, Allah tetap ada. Allah mawujud bila zaman, Allah ada tanpa waktu, tanpa masa. Tidak menempati ruang dan tidak menempati masa. Itu baru Tuhan, itu baru Allah. Menempati ruangan dan menempati masa, percayalah seluruh makhluk sedunia akan mengatakan itu adalah benda. Bahasa Arabnya makhluk. Oke Ustaz, saya kembali kepada permasalahan Wahabi dan Salafi. Wahabi dan Salafi ini satu pemahaman yang oleh orang sementara di kalangan orang Islam dikatakan sebagai yang memurnikan tauhid. Di dalam buku The New World of Islam, dunia baru Islam, dikatakan bahwa tauhid Salafi, tauhid Wahabi adalah tauhid memurnikan. Baru-baru sini di Medan juga ada penulis itu saat hari Jumat, kalau tidaklah karena orang-orang Wahabi akan penuhlah berhala itu di Makkah kembali. Bagaimana pandangan Ustaz? Ini penipu-penipu
orang-orang Wahabi penipu-penipu yang memakai gaya-gaya PKI, Partai Komunis Indonesia. Oh. Ribuan tahun Mekah itu tidak dikuasai Wahabi. Wahabi itu baru berkuasa abad ke-19, tahun 1800 sekian. Tidak pernah ada berhala, zaman Turki gak pernah ada berhala di Mekah. Mana? Patungnya siapa? Patungnya Raja Muhammad Al-Fatah II. Gak ada di Mekah patung selama kekuasaan Turki. Malah orang naik haji gratis, makan, minum, hotel gratis zaman Turki. Malah setelah Salafi Wahabi berkuasa, hotel termahal di dunia bukan di New York. Hotel termahal di dunia itu bukan di Tokyo. Hotel termahal di dunia bukan di London. Hotel termahal di dunia adalah di depan Ka'bah, di Mekah, di Madinah. Itu hotel termahal di dunia. Sendal jepit 7 rial. 7 rial itu 30.000 hampir uangnya. Ya, saya sebetulnya Ustaz agak ragu dengan Salafi ini Ustaz, dengan Wahabi. Berdirinya negara Makkah itu atas perkasa siapa Ustaz? Berdirinya Mekah ini atas prakarsa Muhammad bin Abdul Wahab, bekerja sama dengan Raja Saud, Ibnu Saud, dibantu oleh orang-orang Yahudi yang berkuasa di Inggris. Ketika itu Inggris dikuasai Yahudi. Intelektual Yahudi ada di Inggris. Sebagaimana Amerika sekarang dicengkeram oleh Yahudi, begitulah Inggris masa itu. Sehingga orang-orang Inggris inilah yang bersatu padu membantu perjuangan si Ibnu Saud dengan Abdul Wahab ini mendirikan negara di Mekah dan mengusir orang-orang Ahlul Bait Rasul. Orang-orang Quraisy diusir, pindah ke Jordan. Kemudian diusir itu khilafah Islamiyahnya Turki, diusir juga. Sehingga akhirnya mereka mengganti Mekah yang dulu disebut kampung Rasulullah itu diganti menjadi kerajaan Saudi Arabia. Jadi kampungnya Ibnu Saud. Kampung Rasulullah itu sudah dibuang. Sekarang Mekah itu jadi Saudi. Kampungnya si Saud. Bukan kampungnya Rasulullah lagi. Begitu jahatnya mereka ini. Dan mereka ini sangat benci kepada semua yang berbau Rasul. Asal ada berbau Rasulullah dihancurkan. Tengok ya, seluruh kuburan sahabat diratakan sehingga nggak ada lagi nama-namanya. Batu nisan tidak ada lagi nama. Dulu ada namanya, sekarang tidak ada. Tempat Nabi lahir dihancurkan. Jadi tempat parkir unta. Sekarang jadi perpustakaan, sekarang sudah dihancurkan. Ya. Kemudian tempat Nabi nikah dengan Khadijah sudah jadikan hotel, hancur lebur, tidak ada lagi. Mangkok tempat minum Nabi dulu diikat itu di sumur Zam-Zam, itu diikat itu di tiang sumur Zam-Zam. Itu digranat. Sebab banyak orang kalau minum sambil nangis, ya Rasulullah. Dicium-cium itu mangkok, ya Rasulullah. Orang itu bilang, ini bukan Rasul, ini mangkok. Syirik, dihancurkan. Padahal kan semua orang berakal tahu bahwa itu mengingatkan Rasul. Kata orang Inggris, it reminds me of the prophet. Ini cangkir mengingatkan aku akan Rasul. Semua orang tahu itu cangkir. Masa orang tahu itu Rasul? Seorang ibu ditinggal anaknya merantau 10 tahun. Tiba-tiba yang datang hanya surat. Ibu saya miskin, gak bisa pulang. Maafkan Ananda, baru sekarang bisa tulis surat. Malu sama ibu. Itu surat dicium-cium. Oh anakku, oh anakku. Datang tetangganya, gila. Ini surat bu, bukan anak. Ini surat, begitu. Mana yang gila ini sekarang? Ibunya atau yang bilang ibu itu gila? Ya, ibu itu gila. Ibu itu cerdas. Ini mengingatkan anakku. Yang goblok itu yang bilang itu bukan anak ibu, itu surat. Nah Wahabi itu kayak yang itu. Kayak orang yang bilang itu surat. Nah, jadi otaknya kering, terlalu lama kena sinar matahari panas, otaknya kering. Hati-hati dengan Wahabi. Saya minta kepada seluruh kaum muslimin sedunia, hati-hati dengan Wahabi Salafi. Mereka itu memang begitu, tukar bulu. Dulu Wahabi bangga mengatakan, Wahabi, kami adalah kaum padang pasir memurnikan syariat. Kemudian apa? Tukar jadi Salafi. Sekarang tukar Ahlus Sunnah. Untuk lebih jelasnya Ustaz, kita boleh baca ini hadis-hadis yang mengatakan bahwa Tuhan di langit. Sebab mereka mengatakan, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, niscaya Tuhan Allah yang di langit akan sayang dan cinta kepadamu. Ternyata man fis sama di situ adalah Ahlus Sama, malaikat-malaikat, bukan Allah.
Ya. Nah, itu kita akan buktikan, kita Insyaallah. minta nanti adik-adik ini supaya membacakannya, supaya seluruh pendengar bisa melihat kebelingernya mereka mengartikan hadis dan ayat. Baik Ustaz, saya lanjutkan kepada Ustaz Ansori tentang masalah apa yang dikatakan Ustaz Tengku tadi, tentang masalah ayat-ayat itu, manfis sama itu, kupasan Ahlussunnah, tinjauan Ahlussunnah itu bagaimana Ustaz? Ustaz Muhyiddin aja saya akan menambahkan tentang bagaimana orang-orang Wahabi itu memahami ayat-ayat tidak dengan konsisten. Ya. Sebagian dia pahami bahwa ketika menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, katanya Allah di arsy. Ketika menyebutkan Aamintum man fis sama, katanya Allah di langit. Di sini disebutkan dalam surat Al-Mulk, ini Quran Saudi Arabia dan dibagikan gratis. Ini kadang orang-orang kita terkecoh dari sini karena pengen praktisnya, mereka ambil Quran terjemahan, baca terjemahannya untuk memahami Al-Quran. Padahal Al-Qurannya diterjemahkan dan ditafsirkan oleh orang-orang Wahabi. Dan ini terkadang diambil begitu saja oleh penerbit-penerbit terjemahan Al-Quran, sehingga hampir menyeluruh Quran terjemahan yang ada di Indonesia itu mengadopsi dari Quran ini. Dan ini menjadi bahaya bagi kita. Balak besar kalau kita tidak mengingatkan umat Islam tentang bencana, tentang masalah akidah ini. Mereka mengatakan tentang surat Al-Mulk ayat 16. Dikatakan di situ tentang ayat yang mengatakan amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kata mereka, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu? Dikatakan di situ bahwa Allah di langit. Tapi kemudian ketika masuk pada surat Toha ayat 5, kemudian mereka mengatakan tentang ayat Al-Quran yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Katanya Allah di atas arsy. Terjemahnya mengatakan yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Padahal arsy dengan langit itu bandingannya tidak ada apa-apanya, langit itu dibandingkan dengan arsy. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah sabdanya, mas-samawatus sab'u fi jambil kursi illa kahalaqatin mulqatin fi falat wa fadlul 'arsy 'alal kursi kafadlil falati 'alal halaqah. 7 langit dibandingkan dengan makhluk Allah yang namanya kursi. Allah menyebutkan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. 7 langit dibandingkan dengan kursi itu tidak ada apa-apanya, bagaikan sebutir pasir di padang pasir yang luas. Dan kursi dibandingkan dengan aras bagaikan sebutir pasir di padang pasir yang luas. Berarti kalau aras dibandingkan dengan langit, langit itu tidak ada apa-apanya. Mereka mengatakan Allah di langit. Mereka juga mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Artinya apa? Berarti Allahnya mereka bisa mengecil, Tuhannya mereka bisa mengecil, kemudian juga bisa membesar. Apa bedanya dengan balon? Kembang kempis, ya kan? Jadi Tuhan balon ya Ustaz. Tuhan orang Salafi Wahabi itu Tuhan balon, bunglon. Kemudian belum cukup di situ ya. Mereka mengatakan tentang Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat 68. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten ya. Disebutkan dalam surat itu, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dikatakan Tuhan mereka di langit, berarti kan juga ikut mati kan? mati dong. Fasa'iqa man fis sama, fasa'iqa man fis samawat, berarti juga ikut mati. Tapi mereka tidak mengatakan di sini Tuhan. Ya, maka yang di langit ini kan berarti pelimpan. Tadi mengatakan Tuhannya di langit, sekarang di sini tidak disebutkan Tuhannya di langit. Sama juga dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah ya. Al-Anbiya yang dikatakan yaumanat wis sama'u katayyis sijil lil kutub. Nah, katanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit itu sebagaimana orang yang membuka kitab itu melipat kertas kitabnya. Berarti kalau mereka mengatakan Tuhannya di langit, berarti Tuhannya juga akan tergulung dengan lipatan langit itu juga. Nah, mau membantah bagaimana mereka tentang ketidakkonsistenan akidah mereka ini?
Oke. Ustaz Nuhidin bisa ditambahkan tentang masalah bagaimana Man fis sama man fis itu sama Allah. itu dalam kitab-kitab kita? Ya. Jadi kita kembali fokus kepada hadithul jariyah yang memang dari awal kita bahas dari situ Iya, bahwa iya. Ainallah. Ainallah. kata Abdul Hakim Abdad bahwa Ainallah itu salah satu tanda bahwa orang itu adalah muslim. Kalau dia mengatakan Ainallah, kalau dia bertanya Ainallah kemudian dijawab fis sama, maka itu pertanda bahwa dia muslim. Dalam menyikapi hadis ini, para ulama ahlu sunnah wal jamaah memang terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis ini sahih. Akan tetapi maknanya tidak seperti yang difahami oleh Abdul Hakim Abdad dan bala dewanya itu. Jadi Al-Imam Nawawi misalnya dalam syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan bahwa kalau memang hadis ini dianggap sahih, maka maknanya Ainallah itu bukan pertanyaan tentang tempat, tetapi kurang lebih maknanya ma mada ta'zimiki lillah, seberapa jauh pengagunganmu wahai budak perempuan terhadap Allah. Dan ketika budak perempuan itu kemudian katanya ketika Rasulullah bertanya Ainallah, itu maksud Rasulullah adalah ma mada ta'zimiki lillah, seberapa jauh pengagunganmu wahai budak kepada Allah. Ketika budak itu menjawab fis sama, itu artinya bahwa Allah itu alil qadri jiddan, bahwa Allah itu tinggi sekali derajatnya. Dan orang yang faham sedikit saja bahasa Arab, dia akan faham bahwa orang Arab itu sudah biasa untuk menunjukkan bahwa seorang itu mulia, seorang itu sudah mencapai tingkat yang paling tinggi dalam kemuliaan. Mereka akan mengatakan fulan fis sama. Makanya sering kita dengar dalam syair Arab dikatakan balagna as-samaa majduna wa sana'una. Kita sudah sampai ke langit keagungan dan kejayaan kita. Apakah itu artinya bahwa mereka telah terbang kemudian sampai ke langit? Tentunya tidak. Maknanya jelas bahwa maksudnya mereka, kejayaan mereka, kemuliaan mereka sudah mencapai puncak ketinggian yang kemudian diredaksikan dengan balagna as-sama itu. Kemudian pendapat Ahlus Sunnah yang kedua mengatakan bahwa hadis ini meskipun diriwayatkan dalam Sahih Muslim, hadis ini hadis yang mukhalifun lil usul. Jadi hadis ini menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena semua umat Islam yang awam, yang terpelajar, yang di kota-kota, yang di pedesaan, di kampung-kampung, semuanya tahu bahwa kalau orang mau tahu, mau menilai orang ini muslim atau tidak, tentunya dengan mengetahui apa dia mengucapkan dua kalimat syahadat atau tidak. Jadi orang dianggap muslim kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan dengan mengatakan Allah fis sama. Ya, kita tahu bahwa ketika orang mengatakan Allah fis sama, ini perkataan seperti ini sama-sama diyakini oleh orang Yahudi mengatakan demikian. Orang Kristen mengatakan Allah fis sama. Mereka mengatakan wa abuna alladzi fis sama, katanya. Tuhan Bapa kami yang ada di langit, kata mereka. Nah, bagaimana perkataan yang sama-sama dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani dianggap sebagai simbol atau pertanda bahwa orang itu muslim? Nah, itu jelas tidak masuk akal. Jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kita tahu bahwa prinsip syariat Islam sebagaimana kata Nabi dalam sebuah hadis mutawatir, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Bahwa saya diperintahkan untuk memerangi orang hingga mereka meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Oleh karenanya, para ulama ini, kelompok kedua ini menyimpulkan bahwa riwayat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas jelas, beliau hidupnya sebelum Imam Muslim. Beliau gurunya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Malik menyebutkan dalam kitab Al-Muwatta'nya riwayat yang sesuai dengan usul bahwa ketika itu Rasulullah bukan bertanya kepada budak itu ainallah, bukan. Tetapi Rasulullah bertanya atasyhadina alla ilaha illallah. Apakah engkau wahai budak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Budak itu mengatakan, "Nah, iya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, atasyhadina anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Budak itu menjawab, nah. Jadi Ustaz, Ya. saya potong sedikit.
pembahasan hadis tentang jariyah tadi, itu sebetulnya studi mereka tidak komprehensif. Iya. Jadi memang begitu ciri-ciri khas kelompok ini. Jadi mereka tahu satu hadis, nggak tahu hadis yang lain. Tahu satu riwayat, nggak tahu riwayat-riwayat yang lain. Mungkin bukan tidak tahu, sengaja ditutup-tutupi, Ustaz. Bisa Mungkin jadi. saja. Barangkali juga. Nah, jadi tadi persamaan antara Tuhannya Yahudi dengan Salafi ini sama tidak? Bagaimana pandangan Ustaz Tengku? Saya pernah melihat televisi berita, di situ diceritakan dimunculkan tentang perayaan Paskah di Italia. Ada lebih 1.000 orang penyanyi tingkat dunia berkor bersama diiringi dengan orkestra yang begitu hebat, dahsyat, aransemennya juga luar biasa. Di situ dibilang, oh Tuhan yang berkedudukan di atas langit, oh God beyond the seven skies. Saya lihat gitu, wih, persis banget ini sama Tuhannya orang Salafi di sana, Wahabi ini. Tuhannya duduk di langit, jadi persis betul. Saya termenung gitu, ya Allah, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Yahudi persis sama Tuhannya Salafi. Mereka mengatakan Nabi Isa warafa'ahu ilaih, Nabi Isa diangkat, diletakkan di sisi Allah, ilaihi. Jadi Nabi Isa itu diangkat di buku Hakim Abdad itu dibilang, Nabi Isa itu salah satu dalil Tuhan di atas. Nabi Isa diangkat, ilaihi, kepadanya. Berarti pas kayak orang Yahudi. Orang Nasrani bilang apa? Tuhan Allah itu. Di sebelah kirinya Yesus Kristus, sebelah kanannya Ruh Kudus. Warafa'ahu ilaih. Nabi Isa diangkat kepadanya, itu ada di halaman itu. Al-Masailnya si Hakim Abdad ini. Jadi persis sekali Tuhannya Bani Israel sama Tuhan Sun Gokong juga. Ya. Persis. Duduk dikelilingi malaikat-malaikatnya di langit, di atas arash. Persis. Walaupun dia bilang kita tidak tahu duduknya, kita tidak tahu caranya, tidak. Kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Dia bilang begini, kalau Tuhan tidak ditunjuk di atas katanya, berarti tidak melaksanakan syariat Islam, kan gitu, menunjuk Tuhan di atas. Padahal kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Tuhan di atas, berarti di kanan ada Tuhan, di kiri tak ada Tuhan, di bawah tak ada Tuhan. Karena Tuhan hanya di atas, kan dibilangnya tadi kalau menunjuk ke bawah nggak boleh. Di mana Tuhan? Kafir. Ya, menghina. Kafir. Melanggar syariat. Oh iya. Lebih pandai dari Nabi berarti kafir. Murtad dong. Merasa lebih pandai dari Nabi, murtad dalam Islam. Jadi harus kemana Tuhan? Sana. Berarti di sana tidak ada Tuhan. Sana tidak ada Tuhan. Tunjuk kalau di mana Tuhan, tunjuk di sana, kafir. Tunjuk di sana, kafir. Orang Salafi ini kalau menikah bagaimana, Ustaz? Harus nanya-nanya dulu kalau gitu, Ustaz. Nah itu karena kalau dia mengkawini orang yang nanti bilang Tuhan di mana, nggak di sana tunjuknya, nggak sah nikahnya, kafir. Jadi kita pun sama orang Salafi ini harus hati-hati. Anak gadis kita kalau mau dikawini orang Salafi, ini bilang kami tidak mengiktikadkan Tuhan di langit. Wah, tapi nggak apa-apa Pak, anak bapak cantik saya kawini juga, nggak sah. Kawin sama orang kafir. Ini bahaya ini. Jadi saya kalau ditanya itu tentang Tuhan Salafi itu sama dengan Tuhan Yahudi dan Nasrani, jelas sama, berkedudukan di langit, dikelilingi oleh para malaikatnya. Bahkan Nabi Isa warafa'ahu ilaih, diangkat ke sisi Tuhan. Persis kalau diterjemahkan lekter-lek begitu, ya persis kayak orang Nasrani. Ini di Syarah Muslim, apa yang dibilang adik kita tadi itu adalah di halaman 1808 ya. Dalam Sahih Muslim, Syarah Muslim juzuk yang ketiga ya, halaman 1808 itu dikatakan ya ini ya, Imam An-Nawawi Syarah Muslim jilid 3 halaman 1808 dikatakan di situ memang artinya dua. Yang pertama adalah iman kepada arti ya dengan i'tiqad sesungguhnya Allah itu tidak ada yang sama dengannya, laisa kamitslihi syai'. Kalau dibilang pun Tuhan di atas aras, bukan berarti berkedudukan, bertempat. Jihad tidak. Kalau bertempat berarti sama dengan makhluk, semisal dengan makhluk. Yang kedua wasani katanya takwil. Ya ditakwil artinya itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bagi tuan-tuan yang mau melihat boleh dilihat di Syarah Muslim ini jilid 3 halaman 1808. Di sini kelihatan bahwa Abdul Hakim Abdad ini menggunakan hadis Muslim
tapi mensarohkannya menurut akalnya sendiri, tidak menurut ulama-ulama yang ada yang besar. Jadi dia tidak ahli tafsir hadis. Ini penipu. Penipu. Ini dia harusnya dia pakai kitabnya. Kalau ini Sahih Muslim mengatakan begini, Sarah Muslimnya begini. Ini tidak. Hadisnya ada di Sahih Muslim. Hadisnya ada di Sahih Abu Dawud. Tapi sarahnya Setelah dicek berapa ya? ternyata tidak seperti itu. Tidak dikatakan Tuhan bertempat di langit. Hadis itu tidak seperti itu. Seperti Jadi yang dibilang paling kita. tahu hadis Muslim itu Imam Muslim sendiri. Imam Muslim lah dengan Imam Nawawi. Tidak mungkin Abdul Hakim Abdad ini bukan imam, mami nih, mami. Bukan imam kalau dia nih. Dia tidak Jadi imam. kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi, kalau Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi Ustaz ya. Jadi Ya, itu salah titik kalau Salah titik. Mirza. Itu kan nabi tulisannya nun titiknya di atas. oh gitu. Ba titiknya di bawah, ya titiknya 2 di bawah. Nabi. Dia nun tapi titiknya di bawah. Oh. Babi. Oh. Kalau ini bukan imam, dibalik, mami. Ini mami. Mami. Oke lah, menarik ya bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Saya akan tambahkan Ustaz. Sebetulnya Ustaz tentang masalah halus takwil ini seperti la ya'lamuna ta'wilahu ilallah wa rasikhuna fil ilm. Saya bertanya kepada Ustaz Ansori ini bagaimana pandangan beliau tentang ayat ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Ustaz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas, ya, Allahumma alimhul hikmah wa ta'wil al-kitab. Artinya bahwa Rasulullah sendiri sudah memberikan isyarat tentang dibolehkannya adanya takwil. Jadi yang dimaksud takwil itu adalah memalingkan Tahwilul ma'nal asli makna yang harfiah ke makna yang makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya. Itu artinya. Jadi kayak ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, itu kata wajah, makna zahirnya, makna harfiahnya adalah muka, wajah. Tapi kemudian kalau itu diterjemahkan dengan wajah maka tidak sesuai dengan keagungan Allah. Yang pasti kemudian ada serupaannya dengan makhluknya, sehingga kemudian harus ditakwil. Ya. Para ulama khalaf itu kemudian menakwilnya dengan wajah diartikan dengan kiblatullah. Bahkan ulama salaf pun juga mengartikan kiblatullah. Karena dalam masalah takwil ini ada dua pendapat. Ada namanya takwil ijmali dan ada namanya takwil tafsili. Takwil ijmali itu adalah takwil secara global. Ini banyakkan dilakukan oleh para ulama salaf. Mereka meriwayatkan hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat itu sebagaimana adanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata mereka istawa, ya istawa, jangan diartikan yang lainnya. Itu namanya apa? Takwil ijmali. Karena tidak diartikan secara harfiah. Nah, para ulama khalaf itu lebih cenderung untuk memakai metode takwil tafsili. Artinya takwil itu kemudian dijelaskan apa arti istawa. Istawa adalah qahara, menguasai arash. Apa arti wajah dalam fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, diartikan kiblat. Amintum man fis sama, itu pun juga kemudian diartikan bukan Allah yang di langit, tapi malaikat. Ahlus sama, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama. Saya sebenarnya ingin menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai Tengku tadi, bahwa tentang makna hadis jariyah ainallah itu ada. Mungkin juga Abdul Hakim Abdad itu menyebutkan bahwa Ibnu Furaq itu menyebutkan sebagaimana perkataan Al-Asy'ari katanya. Katanya Allah di langit, atau Allah bertempat. Padahal Ibnu Furaq sendiri dalam kitabnya Mushkalul Hadis wa Bayanuhu, ini karya Ibnu Furaq lil Imam Al-Hafidh Abi Bakar Ibnu Furaq Al-Mutawaffa sanata 406 Hijriyah, tahqiq wa ta'liq Musa Muhammad Ali. Ya. Beliau mengatakan tentang hadis jariyah, ya, tentang bahwa Rasulullah mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha aina Allah fa asyarat ila sama faqala Rasulullah a'tiqha fa innaha mu'minah. Beliau mengatakan inna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam aina Allah isti'lamun limanzilatihi wa qadrihi 'indaha wa fi qalbiha. Isti'lam itu adalah pengakuan, ya, bahwa pemberitahuan bahwa Allah itu tinggi sekali derajatnya menurut perempuan ini,
Jadi berarti kan ditakwil. Ibnu Furaq sendiri ini yang mengartikan Laisa seperti itu. bima'na jihad. Bukan berarti jihad. Ya. Kemudian beliau mengatakan ai huwa rafi'u sya'ni 'azimul miqdar. Azim rafi'u sya'ni, yaitu tinggi derajatnya. Kemudian juga saya tambahkan dalam Sunan An-Nasa'i tentang hadis jariyah, beliau mengatakan bahwa Ustaz, kitabnya. kitab Sunan Nasa'i Bisyarh al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, ya, wa hasyiyati al-Imam As-Sindi, juz yang ketiga, cetakan Darul Ma'rifah, Beirut, Lebanon. Beliau mengatakan bahwa tentang hadisul jariyah, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Qalat fis sama'. Qala An-Nawawi. Berarti menukil perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim tadi, ya. Hadza min ahaditsis sifat wa fiha madhhaban. Ini termasuk hadis-hadis sifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat, ahaduhuma al-iman min ghairi haudin, min ghairi khaudin. Itu iman tanpa kemudian kita mencari tahu lebih dalam dari makna itu. Sudah iman, yakin. Titik. Ini berarti masuk dalam takwil ijmali tadi, takwil secara global. Ma'atiqadi anna Allah laisa kamitslihi syai' wa tanzihi an simatil makhluqin. Wa tsani ta'wiluhu bima yaliqu bihi. Faman qala bihadza qala kana al-muradu bihadza imtihanuha hal hiya muwahhida tuqirru bi anna al-khaliq mudabbir al-fa'al huwa Allah wahda wa huwa alladhi idza da'ahu da istaqbala as-sama' kama idza shalla lahu al-musalli istaqbala al-ka'bah. Ya, itu. Ya, sama ketika kita berdoa kita mengadahkan tangan ke atas bukan berarti Tuhan Allah di atas. langit. Ketika kita sholat menghadap kiblat Ka'bah bukan berarti Allah di dalam Jadi Ka'bah. saya tambahkan, memang sudah pasti dalam i'tiqad kita dari dulu sampai sekarang, karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Kalau bicara soal perkataan yang asal adalah hakikat, kecuali nggak bisa diartikan dengan hakikat, ya Ustaz, ya kan? Dan dalam kitab Jarh Tauhid dikatakan wa kullu nasin aw hamat tashbiha aw wilhu aw fawid warum tanziha. Itu kaidah yang sudah baku dengan kita, atau i'tiqad yang sudah baku. Tapi saya ingin menambahkan, Ustaz, kenapa Wahabi ini berpikir tentang hadis sifat itu diartikannya zahirnya. Sebetulnya apa yang mau diambil mereka dengan ini, Ustaz? Kembali kepada permasalahan Yahudi atau tidak tadi, Ustaz? Oke. Jadi memang begitu, ketika ada hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan Allah ada di arah atas, itu mereka mengatakan enggak boleh ditakwil, harus diambil secara zahirnya. Tapi giliran nanti ada hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan Allah ada di Ka'bah, Allah ada di hadapan orang yang sholat dan Ka'bah, atau Allah lebih dekat daripada punggung atau leher hewan tunggangan, maka mereka katakan harus ditakwil. Padahal kita tahu misalnya tentang hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ini tentunya karena dia diriwayatkan oleh Bukhari, as-sahhu isnadan min hadis al-jariyah alladhi rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ya, tentunya lebih kuat sanadnya daripada hadis al-jariyah yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna fi qiblatihi wala an yaminihi fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi." Nah, ini kan kalau salah seorang di antara kalian sedang sholat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka jangan meludah di arah kiblatnya atau di arah kanannya, ya, karena lafaz hadis itu fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblatihi. Ini kan kalau dia dilihat zahirnya seakan-akan Allah itu ada di antara orang yang sholat dan Ka'bah. Hadir. Hadir, dianggap hadir, ada di antara orang yang sholat dan Ka'bahnya, berhadapan-hadapan. Itu kan zahirnya Allah di bumi. Oh, mereka mengatakan harus ditakwil, kan begitu. Nah, padahal kalau mau jujur, kalau ini ditakwil, mestinya hadis jariyah juga ditakwil. Ya, jadi harus konsisten. Bagaimana kesulitannya, Ustaz? Sedangkan Allah bilang Rabbus samawati wal ard. Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi juga. Kalau Allah berkedudukan di langit, man fis sama, tentu harusnya hadis Bukhari tadi bilang fil ardi juga Allah juga dong.
Karena wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Itu kan ayat Quran. Sekarang betapa sulitnya mereka mau mengartikan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Oh, susah. Loh. Kan udah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Berarti di bumi kita berada, ya Allah ada di bumi dong. Kan gitu. Mereka bilang tidak. Ini hanya ilmunya, penglihatannya dan pendengaran Allah yang bersama. Loh, itu takwil dong. Oh, karena nggak layak kalau Tuhan itu dibilang di bumi. Nanti ke rumah pelacuran, nanti ke WC itu Tuhan ikut-ikutan. Nah, itu kan berarti di otaknya orang Yahudi, orang-orang Wahabi ini, Tuhan itu kayak makhluk. Kasal dibilang berada di situ, berarti hadir di situ kayak makhluk. Ikut-ikutan ke WC, ikut-ikutan ke diskotik, ikut-ikutan. Berarti kan dia membayangkan Tuhan itu bukan laisa kamitslihi syai'un lagi. Tapi ya makhlukin seperti makhluk. Ini bahasa Padangnya deh, Ustaz. Bahasa Padang. Tibo di parwi dikampihkan. Ayo. Ayo. Tibo di parwi dikampihkan. Tibo di mato dipiciangkan. Oh. Basuo kerojo. Ah. Basuo makanan disuokkan. Basuo kerojo diilakkan. Tarimpi nak di atas, tak ruang nak di luar. Ini mau enaknya sendiri aja nih. Saya ingin menambahkan ya tentang itu yang dibilangnya salah satu bukti kata Abdul Hakim Abdad itu bahwa Allah itu di langit. Kita kalau berdoa mengangkat tangan menuju langit. Dia lupa Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ini tadi dalam halaman 1808 tadi jilid 3 beliau mengatakan bahwa itu kiblat. Langit itu kiblatnya orang yang berdoa. Ya, kemudian sebagaimana Ka'bah kiblatnya orang yang sholat, musallin. Jadi kalau dikatakan nih kita berdoa menaikkan tangan kita ke langit, berarti Tuhan di langit. Mengangkat tangan dalam berdoa itu sunat, tidak wajib. Lebih ngeri lah sholat. Karena sholat wajib menghadap kiblat. Tidak sah sholat orang yang tidak menghadap kiblat dengan sengaja. Kalau dia tahu kiblat, dia wajib menghadap kiblat. Nah, kalau yang mengangkat tangan saja sunat hukumnya jadi dalil bahwa Tuhan di langit, kenapa enggak menghadap Ka'bah dalam sholat menyembah Allah yang wajib menghadap Ka'bah itu hukumnya tidak menjadi dalil bahwa Allah ada di dalam Ka'bah? Ya. Inilah pelintat-pelintutnya si Abdul Hakim Abdad ini. Orang Medan bilang dia Abdul Hakim Bodat ini. Nah, Masya Allah. Iya, udah saking bencinya orang sama dia. Bodat ini apa, Ustaz, sebetulnya? Bodat itulah yang gitu. Oh, sungguh. Oh, jadi wa huwa ma'akum ainama kuntum itu sulit sekali untuk di. Mereka mengatakan, mereka menurut tafsir Ibnu Katsir bi'ilmihi wa basarihi wa sam'ihi. Jadi Allah bersama dengan manusia di dunia ini hanya ilmunya, penglihatannya dari dia takwil. Tapi kalau bilang ini apakah ini takwil? Oh, bukan. Sama sekali bukan takwil. Jadi apa? Tiwul. Jadi apa namanya itu? Nah, ini kadang-kadang aneh ini orang ini, mungkin orang ini rusak saraf otaknya rusak ini. Hang nih, Ustaz. Hang ini mesti diperiksa rumah sakit. Oh, instan ulang lah kalau gitu ya. Iya, mesti diperiksa, perlu di listrik beberapa bagian tuh ada yang konslet. Oh, gitu Nah, ya. ini bahaya nih orang ini, sangat bahaya. Saya merasa prihatin. Di banyak tempat banyak terganggu orang dengan buku-buku si Abdul Hakim Abdad ini. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini kita akan buat terus nih. Insya Allah tiap-tiap bulan nanti kita akan berkumpul, kita akan bahas di kitab-kitab, kita akan tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana penipunya ini orang-orang Wahabi dan Salafi ini selalu mengutip kitab-kitab ulama-ulama tapi diselewengkan seperti mana orang PKI dulu, orang-orang komunis, Partai Komunis Indonesia mengutip ulama-ulama, diletakkan, didudukkan namanya sebagai anggota PKI. Seperti Syekh Sirojudin Abbas dibilang anggota PKI, Ria Kudu bapaknya Ria Mizat, mantan kasat kita juga PKI. Ternyata setelah dicek ini hanya dimasuk-masukkan saja untuk menarik massa agar orang mau masuk PKI. Begitu di dalam buku Manai Sofyan itu yang siapa menabur angin menuai badai. Oh, iya, itu dibuat-buat orang PKI. Ini sama ini. Ini dibuat-buat oleh orang PKI. Orang Abdul Hakim Abdad ini gayanya kayak PKI. Dibuat-buat ulama ini orang tertipu. Padahal kalau kita cek nanti ini saya yakin 100%. Kalau kita cek ulama-ulama ahlu sunnah yang dia ambil ini, pasti dia bohong dalam kitab-kitabnya. Seperti di dalam kitab inilah dia bilang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Ini tipu ini di dalam kitab apa? Ini di dalam kitab tafsir Baghawi. Ini dikatakan di sini jelas bahwasanya Imam Asy'ari tidak ada mengatakan Tuhan ada di mana-mana.
Di sini di dalam halaman 519 dalam tafsir Khazin dan Baghawi ini tidak ada dikatakan, tidak ada dikatakan Imam Asy'ari mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Dia katakan Allah itu beristiwa di atas arash. Istawa itu dikatakan tidak ada diartikan, tidak ada dikatakan oleh Imam Asy'ari Tuhan ada di mana-mana. Halaman 519 dikatakan oleh Imam Baihaqi, ini murid daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tidak ada dikatakan begitu. Ustaz,